Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, pertama Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Tuhan dalam hidup. Dikisahkan satu kali ketika Martin Luther berada dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba dia dicegat oleh seorang pemuda. Pastor, pastor! Martin Luther menghentikan langkahnya. Pemuda ini kemudian lari mendekati dia dan berkata, Pastor, aku baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Apa yang harus aku lakukan? Aduh saudara, menjadi biarawan, biarawati, menjadi pendeta atau pastor pada saat ini, itu jabatan yang sangat tinggi, dihormati di mana-mana. Kata-kata kita didengar, orang-orang bertemu dengan kita sampai membungkuk-bungkuk. Di dalam acara-acara yang penting, acara-acara besar, duduk paling depan, makan paling awal. Orang-orang belum makan, kita makan lebih duluan. Menjadi biarawan atau biarawati, menjadi pastor atau pendeta pada saat itu sangat dihormati di mana-mana. Dalam benak pemuda ini, dia berpikir bahwa Martin Luther akan menjawab, Oke, bagus. Kalau begitu, masuk seminari, jadilah seorang pastor atau pendeta. Tetapi tidak, saudara. Martin Luther kemudian berkata kepada pemuda itu, apa pekerjaan? Pembuat sepatu. Kalau begitu, kata Martin Luther, buatlah sepatu yang baik dan jualah dengan harga yang pantas. Sesudah itu, Martin Luther meninggalkan pemuda ini. Maksud dari Martin Luther adalah, sekalipun engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi jika engkau tidak mendapatkan panggilan khusus untuk menjadi pastor atau pendeta atau biarawan, biarlah engkau tetap memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Bukan berarti bahwa ketika engkau tidak mendapatkan panggilan sebagai pendeta atau pastor, engkau tidak dapat memuliakan Tuhan. Engkau tetap dapat memuliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan profesimu. Ayat kita tadi, pertama Korintus 10 ayat yang ke-31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, jika makan dan minum yang remeh, jika makan dan minum yang sepele saja, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi hidup kita harus lebih lagi memuliakan Tuhan. Apalagi profesi kita, pekerjaan kita harus lebih lagi memuliakan Tuhan. Walaupun kita tidak mendapat panggilan khusus, memang saudara, ada orang-orang yang dipanggil khusus untuk menjadi pastor atau pendeta atau biarawan. Tapi jika kita tidak mendapatkan panggilan seperti itu, kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan atau profesi kita. Jika engkau jadi dokter yang memuliakan Tuhan. Jika engkau jadi polisi yang memuliakan Tuhan. Jika engkau jadi guru yang memuliakan Tuhan. Jika engkau jadi seorang supir, jadilah supir yang memuliakan Tuhan. Jika engkau jadi ojek, jadilah ojek yang memuliakan Tuhan. Jika engkau jadi seorang pemungut sampah, penjual sayur, penjual ikan, jadilah orang yang memuliakan Tuhan dalam profesimu. Saudara, dengan melakukan semua itu, sebenarnya kita memperkenalkan Kristus pada dunia, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan, mereka akan terpesona pada Kristus karena melihat kehidupan kita. Dan saudara-saudara, dengan melakukan itu, dengan memuliakan Tuhan dalam hidup kita, perbuatan kita dan profesi kita, sebenarnya kita juga melakukan perintah Tuhan Yesus yang ada dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Biar orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan pekerjaan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar bagaimana ketika kami makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kami harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah selesai berbicara Tuhan, tetapi biarlah firman ini, Roh Kudus, terus berbicara dalam hati pendengar. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.